Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desri Fajriona dari kelas 2C dengan NIM 2212111114 untuk memenuhi tugas mata kuliah keperawatan dewasa. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, Kak. Izin sebelumnya, Kak, saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Desri Fajriona, mahasiswa dari Stikes Mercu Bakti Jaya Padang. Ini sebelumnya, Kak, saya ingin mengontrak waktu. Tujuan saya datang ke sini adalah ingin melakukan penyuluhan yang berjudul faktor risiko anemia pada remaja putri. Sebelumnya, Kak, saya ingin mengontrak waktu yang saya pakai 20 menit ke depan, dan untuk kontrak bahasa Indonesia dan bahasa yang Kakak mengerti. Sebelumnya, Kak, apakah Kakak udah tahu apa sih itu anemia? Belum. Jadi anemia itu adalah keadaan di mana darah merah atau hemoglobin atau HB Kakak kurang dari normal. Normal HB tersebut ialah 12 sampai 13. Anemia adalah rendahnya kadar hemoglobin dalam sel darah merah, yaitu kurang dari 11 gram. Sebelumnya, apakah Kakak tahu penyebab dari anemia itu apa aja sih, Kak? Tidak. Nggak tahu ya, Kak? Izinnya, Kak, saya ingin menjelaskan. Yang penyebab dari anemia tersebut, yang pertama yaitu penurunan produksi sel darah merah Kakak. Terus yang keduanya peningkatan kecepatan penghancuran darah. Terus kehilangan darah. Selanjutnya apakah Kakak tahu tanda dan gejala dari anemia itu apa saja? Baik, tanda dan gejala anemia itu ada 4 hal. Yang pertama itu perasaan mudah lelah, lemah, letih, dan lesu. Apakah ada tanda-tanda seperti itu? Ada, Kak. Kadang lesu, letih gitu. Ya, Kak, mungkin gejala anemia ya, Kak. Terus yang kedua sering mengantuk. Terus pandangan berkunang-kunang dari posisi jongkok ke posisi berdiri. Yang keempat, pucat pada wajah, telapak tangan, kuku, selaput dalam kelopak mata, serta bibir. Jika ada tanda-tanda dari 4 tanda tersebut yang Kakak alami, segera ke puskesmas terdekat atau rumah sakit terdekat aja ya, Kak, untuk periksa selanjutnya. Selanjutnya yaitu faktor risiko anemia pada remaja putri. Kakak sekarang udah remaja nih, Kak, remaja putri. Berarti ada kan faktor risiko yang terjadi. Yang pertama yaitu menstruasi. Menstruasi ialah perdarahan secara periodik dan siklik dari uterus disertai pelepasan endometrium. Lama menstruasi biasanya antara 3 sampai 4 hari dan ada yang 1 sampai 2 hari. Saat menstruasi terjadi pengeluaran darah dari dalam tubuh. Hal ini menyebabkan zat besi yang terkandung dalam hemoglobin, salah satu komponen sel darah merah, juga ikut terbuang. Dan yang kedua itu status gizi. Status gizi sangat berpengaruh ke faktor risiko anemia pada remaja putri ya, Kak, yaitu adalah keadaan seseorang yang diakibatkan oleh konsumsi, penyerapan, dan penggunaan zat gizi dari makanan dalam jangka waktu yang lama. Terus yang selanjutnya itu riwayat penyakit. Anemia dapat menurunkan daya tahan tubuh sehingga mudah terkena infeksi. Selanjutnya konsumsi pangan. Konsumsi pangan merupakan informasi tentang jenis dan jumlah pangan yang dimakan seseorang atau sekelompok pada waktu yang tertentu. Dan yang selanjutnya aktivitas fisik. Pola aktivitas remaja didefinisikan sebagai kegiatan yang biasa dilakukan oleh remaja putri, sehingga akan membentuk pola aktivitas remaja dapat dilihat dari berbagai remaja. Aktivitas fisik. Pola aktivitas remaja didefinisikan sebagai kegiatan yang biasa dilakukan oleh remaja sehari-hari, sehingga akan membentuk pola aktivitas. Remaja dapat dilihat dari bagaimana cara remaja mengalokasikan waktunya selama 24 jam dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya perilaku hidup bersih dan sehat.
Perilaku hidup sehat adalah perilaku proaktif untuk memelihara dan peningkatan kesehatan, mencegah risiko terjadinya penyakit. Baik Kak, itu penyuluhan yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya, apakah Kakak ada pertanyaan tentang materi atau penyuluhan saya pada siang hari ini? Kak, saya ingin bertanya Kak, sebenarnya izin bertanya, apakah menstruasi itu dapat dapat menyebabkan anemia, Kak? Baik Kak, yang sebelumnya sudah saya jelaskan tadi kan Kak, faktor risiko anemia pada remaja putri. Berarti ada dampak yang terjadi pada menstruasi itu pada anemia ya Kak. Kan sudah dijelaskan tadi menstruasi. Kak, apakah anemia itu berbahaya Kak jika kita sedang menstruasi bagi remaja? Itu dikatakan berbahaya, nggak berbahaya juga Kak. Kan tadi kan faktor risiko pada menstruasi itu kan darah banyak terbuang atau apa gitu Kak. Apalagi menstruasi biasanya itu kan terjadi 3 sampai 5 hari. Jadi kalau sudah melebihi waktu yang ditentukan atau udah lebih dari seminggu atau berbulan-bulan menstruasinya juga belum berhenti, nanti kakak silakan aja langsung ke puskesmas atau rumah sakit terdekat untuk pemeriksaan selanjutnya. Baik Kak. Baik Kak, terima kasih atas kerjasamanya pada siang hari ini ya Kak. Saya tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.